Tidak semua ilmu yang diperlukan agar bisa hidup sukses telah diajarkan di sekolah atau di kampus. Hampir semua ilmu untuk sukses harus digali dan dipelajari dari kehidupan. Sayangnya, hanya orang yang sukses yang bisa menggalinya sendiri dari pengalaman hidup mereka masing-masing. Orang yang gagal tidak akan bisa mendapatkan ilmu tersebut karena hidupnya yang gagal. Untungnya, banyak orang sukses yang mau membagikan ilmu tersebut sehingga kita bisa menerapkan ilmu dan ikut menjadi orang yang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Berikut adalah 10 pelajaran terpenting yang kebanyakan orang terlambat mempelajarinya. Banyak orang menyesal mengapa mereka tidak mempelajari atau mendapatkan ilmu tersebut ketika usia mereka lebih muda. 10 pelajaran yang akan Anda terima akan dapat mengubah Anda, membuat Anda akan bisa menjalani hidup di masa depan yang lebih sehat, lebih sukses, dan lebih bahagia. Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda menonton video ini sampai selesai. Bila perlu, tonton ulang beberapa kali, terutama yang belum bisa Anda pahami dengan sekali tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. Nomor 1. Hasil karya Anda bisa lebih besar dari diri dan hidup Anda. Hidup kita terbatas. Sangat jarang orang bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dalam hidup kita, jumlah orang yang bisa kita kenal dan temui juga sangat terbatas. Namun, hasil karya Anda bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Nama harum Anda bisa menjangkau jutaan orang. Berikut ini beberapa contohnya. Aditya Prayoga, anak lulusan SD, bisa mendirikan 5 buah rumah makan gratis. Bapak Presiden SBY dan Ustadz Abdul Somad termasuk di antara beberapa orang terkenal yang pernah berkunjung ke rumah makan gratis milik Aditya Prayoga. Contoh lain lagi adalah Bapak Sadiman. Beliau menanam ribuan pohon untuk menghijaukan hutan yang gundul di desanya di Gunung Kidul. Mari kita simak video mereka. Saya Aditya Prayoga. Alhamdulillah hari ini kami senang sekali, alhamdulillah, di hari Jumat yang penuh barokah dikunjungi sama guru Ustadz Abdul Somad. Kami setiap hari jujur nyetel di YouTube sama anak-anak santri. Alhamdulillah hari ini ketemu langsung. Sholat berjamaah. Masya Allah, alhamdulillah. Bukan suatu yang kebetulan, tapi ini mungkin sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Masya Allah. Masya Allah, hari ini kami sangat senang dan bahagia, bangga. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Rumah makan gratis ini berdiri sejak tahun 2016, bulan Oktober. Waktu itu kami sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Kami merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya dulu hidup sebatang kara, pernah jadi tukang rongsok, pernah jadi tukang bangunan. Bertahun lamanya. Nomor 2. Semuanya bersifat sementara. Lao Tzu pernah berkata bahwa hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan.
Jangan melawan mereka, itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan, biarkan hal-hal mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka. Berada dalam arus berarti menyadari bahwa sungai kehidupan mengalir pada kita setiap saat. Berada di arus berarti menerima apapun yang datang dan memanfaatkannya dengan baik sebelum meneruskannya. Mengikuti arus berarti membiarkan apapun yang datang bergerak dengan bebas, tanpa berpegangan atau melekat dengan cara apapun. Memahami kenyataan bahwa semua yang Anda lakukan, setiap orang yang Anda temui, setiap barang yang Anda miliki, dan semua yang Anda bangun hanya bersifat sementara, bisa menjadi pengalaman yang mencerahkan. Artinya, kita tidak perlu terlalu bersedih bila musibah atau kegagalan datang, karena musibah atau kegagalan itu hanya bersifat sementara. Begitu pula, kita tidak perlu gembira berlebihan sampai terlena ketika keberhasilan atau kebahagiaan datang, karena pencapaian atau kesuksesan itu juga bersifat sementara. Semua yang Anda lakukan pada titik tertentu akan hilang dan orang-orang akan melupakannya. Hanya karya-karya besar yang akan bisa bertahan dan melebihi hidup kita sendiri. Nomor 3, hidup ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Tidak pernah adil di masa lalu dan juga tidak akan adil di masa depan. Ketika Anda menonton video ini, berarti Anda bisa makan, punya pakaian, dan mempunyai HP atau komputer. Padahal di luar sana, banyak orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari, tidak punya akses ke internet, atau sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa menonton YouTube. Apakah itu adil? Atau sebaliknya, di luar sana ada cukup banyak orang yang berpenghasilan 3 miliar rupiah per bulan, bisa membeli tas atau jam tangan seharga 1 miliar, padahal Anda hanya mampu membeli tas tangan seharga 500 ribu. Bukankah artinya hidup ini memang tidak adil? Jika Anda mencoba sekali dan gagal, maka pasti Anda akan menemukan bahwa hidup ini tidak adil. Hidup tidak diperuntukkan bagi mereka yang mencoba hanya sekali lalu menyerah. Tapi hidup ini diatur untuk orang-orang yang gigih dan kuat, yang terus berusaha sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika hal-hal dulu terjadi pada Anda, atau ketika sesuatu yang baik tidak terjadi pada Anda, setiap saat itu mungkin bukan hanya sesuatu yang buruk terjadi pada Anda. Ini mungkin merupakan kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru tentang diri Anda, tentang cara dunia bekerja, orang-orang di sekitar Anda yang akan mendorong Anda ke tingkat yang baru. Anda kalah untuk menang, jadi Anda tidak berakhir kalah. Jika Anda terus menang tanpa kalah, Anda tidak akan bisa menangani kekalahan saat kalah. Anda harus kalah sebelum Anda bisa menang, sehingga Anda dapat menghindari terlalu percaya diri dan berpuas diri. Terlalu optimis menyebabkan depresi. Ketika harapan gagal, terima itu dan lanjutkan. Nomor 4, keluarga lebih penting daripada teman. Keluarga dan teman-teman akan memberi Anda dukungan emosional yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya. Mereka selalu ada untuk Anda sepanjang naik turunnya kehidupan. Teman mungkin meninggalkan Anda ketika keadaan menjadi sulit, tetapi keluarga tidak akan lari dari Anda ketika keadaan tidak berjalan baik. Keluarga adalah satu-satunya yang benar-benar bersedia menempatkan Anda di atas mereka. Ini bukan gurauan. Bicara dengan orang tua Anda saat Anda masih bersama mereka. Bicara dengan saudara Anda dan jangan biarkan hubungan itu menjadi dingin. Habiskan waktu bersama anak-anak Anda karena mereka membutuhkan Anda lebih daripada apapun yang mereka butuhkan. Nomor 5, orang lain memperlakukan Anda seperti Anda memperlakukan diri sendiri. Bukankah aneh ketika Anda menyadari bahwa sikap orang lain terhadap Anda tergantung pada diri Anda sendiri dan bukan orang lain?
Cara Anda menampilkan diri, apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda, siapa diri Anda sebagai individu, semuanya ada dalam kendali Anda. Artinya, jika Anda membiarkan orang lain memperlakukan Anda secara tidak adil, itu menandakan pada tingkat bawah sadar bahwa Anda merasa layak diperlakukan seperti itu. Namun, seseorang dengan harga diri yang kuat mengakui perilaku tersebut sebagai tidak adil dan dengan hormat melarangnya. Bersikap tegas tidak berarti bersikap kejam. Itu berarti menghargai diri Anda dan menjunjung tinggi ini sebagai pengingat bagi orang lain. Nomor 6, pengorbanan yang Anda lakukan hari ini akan mendapat balasan di masa depan. Banyak dari mereka yang berada di kuartal terakhir hidup mereka melihat kembali pilihan buruk yang telah mereka buat, terutama waktu yang mereka sia-siakan. Selalu lebih mudah untuk melihat di mana Anda bisa melakukan lebih baik ketika Anda melihat kembali ke masa lalu. Banyak dari mereka setuju bahwa dengan kegiatan yang sedikit lebih strategis, mereka bisa berada di posisi yang lebih baik daripada yang mereka rasakan saat ini. Mereka semua menyesal tidak membaca atau belajar lebih awal, dan tidak ada dari mereka yang mengingat waktu yang terbuang untuk menonton TV atau media sosial. Jika mereka lebih bijaksana dengan waktu mereka, mereka akan mencapai posisi yang lebih baik dari yang bisa dicapai saat ini. Nomor 7, jangan mengorbankan kesehatan Anda untuk kesuksesan atau kekayaan. Kesehatan Anda lebih tinggi nilainya daripada kekayaan atau kesuksesan. Manusia itu makhluk yang aneh. Ketika muda, mereka bekerja keras agar punya uang banyak dengan mengorbankan kesehatan. Pada saat tua, mereka menghabiskan uang yang mereka miliki untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Pada saat usia sudah tua, Anda akan melihat ke belakang dan menganggap diri Anda bodoh karena tidak memberi perhatian pada kesehatan. Padahal dengan tubuh yang sehat, Anda akan dapat mempunyai lebih banyak waktu dengan orang yang Anda cintai. Takut malu atau kritik menghentikan Anda dari menjadi diri Anda yang sebenarnya. Bila Anda berpikir bahwa orang lain memerhatikan Anda dan akan mengkritiknya bila Anda berbuat salah, maka hidup Anda berada dalam kecemasan besar. Ada cara jitu untuk menghilangkan kritik dalam hidup Anda, yaitu menjadi orang kebanyakan. Tidak mengambil risiko apapun, Anda hidup dengan mengorbankan apa yang istimewa dan unik tentang diri Anda untuk hidup seperti orang pada umumnya. Tentu saja, ini jelas bukan resep untuk menjalani kehidupan terbaik Anda. Dengan cara tersebut, Anda memang bebas kritik, tapi tetap akan bisa hidup sepenuhnya seperti menjadi diri Anda sendiri. Karena takut kritik atau takut gagal dan mendapat malu, Anda tidak berani mencoba melakukan sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini merupakan alasan utama mengapa kebanyakan orang tidak bahagia atau gagal dalam hidupnya, yaitu karena mereka tidak mencoba sesuatu yang berbeda dari yang dilakukan orang kebanyakan. Anda ingin menjadi siapa? Apakah Anda akan menjadi diri sendiri atau menjadi seseorang yang diharapkan orang lain? Nomor 9, banyak benda, baik yang nyata atau abstrak, sebenarnya tidak terlalu penting. Ketika Anda muda, Anda menginginkan sesuatu karena Anda melihat orang lain memiliki sesuatu dan Anda pikir hidup Anda akan lebih baik jika Anda memilikinya juga. Hal-hal hanyalah hal-hal. Mereka tidak menjadikan Anda siapa Anda. Harta benda adalah bahan mentah yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Apakah Anda pikir 10 tahun dari sekarang Anda akan peduli bahwa saat sekarang ini Anda memiliki iPhone terbaru? Kita menginginkan sesuatu karena otak kita telah dicuci oleh produsen barang-barang agar kita menginginkannya. Apa fungsi jam tangan? Untuk menunjukkan waktu. Kalau hanya untuk menunjukkan waktu,
Mengapa ada orang yang mau membeli jam tangan seharga 11 miliar rupiah? Kalau mobil hanya untuk alat transportasi, mengapa ada orang yang mau membeli mobil seharga 5 miliar rupiah? Berapa banyak hal yang Anda miliki di sekitar Anda yang sebenarnya tidak Anda butuhkan? Anda hanya menginginkannya. Anda butuhkan alat, bukan barang, dan tidak ada yang membutuhkan lebih dari beberapa alat penting untuk menyelesaikan pekerjaan. Nomor 10. Kebahagiaan adalah pilihan dan membutuhkan banyak kerja keras. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bergantung pada orang lain atau mendapatkan persetujuan mereka. Kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda alami sendiri karena kenyataan Anda sesuai dengan harapan Anda. Kabar baiknya adalah Anda dapat memilih untuk hidup bahagia. Yang buruk adalah, kabar buruknya adalah Anda perlu berusaha keras. Karena sebagai sesuatu yang layak untuk dikejar, itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Setidaknya pada tingkat yang Anda cari. Demikian pembahasan tentang 10 pelajaran kehidupan yang sering orang terlambat memahaminya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.